Ustadz, ada ulama terdahulu berkata begini, al-Islam huwa sunnah wa sunnah wal Islam. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Kenapa beliau tidak berkata begini, al-Islam huwal Quran wa sunnah. Islam adalah Al-Quran dan sunnah. Pertama Pak, makna sunnah yang dimaksud oleh ulama ini adalah setiap yang berasal dari Rasulullah. Maka semua yang berasal dari Rasulullah itu disebut dengan apa? Sunnah. Semua ajaran Rasulullah disebut apa? Sunnah. Masuk padanya Al-Quran dan hadis. Jadi fahami perkataan ulama ini dengan uruf mereka, dengan pemahaman mereka. Iya. Apa bedanya hadis ahad sama hadis mutawatir, Ustadz? Hadis mutawatir itu Pak adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak, di mana jumlah yang banyak ini ada pada setiap tingkatan sanad, dan tidak mungkin ya secara akal bahwa mereka bersepakat di atas kesesatan, di mana mereka meriwayatkannya dengan panca indera. Berarti hadis mutawatir apabila memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Syarat yang kedua, jumlah banyak ini ada pada setiap tingkatan sanad. Syarat yang ketiga, tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Syarat yang keempat, mereka meriwayatkan dengan panca indera seperti melihat, mendengar, memegang. Adapun kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka disebut hadis ahad. Ya, itu beda hadis ahad dengan hadis mutawatir. Dan pemilahan atau pembedaan hadis mutawatir dan hadis ahad ini itu munculnya di belakangan, Pak. Di zaman sahabat belum dibedakan. Di zaman tabi'in belum ada pembedaan seperti itu. Itu setelah munculnya ilmu kalam. Karena ilmu hadis ini termasuk ilmu yang dimasuki oleh ilmu kalam. Ya. Apakah qiyas berlaku dalam masalah akidah? Tidak berlaku. Qiyas tidak mungkin ada dalam akidah. Qiyas tidak mungkin ada dalam akidah. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena akidah itu keyakinan tentang sesuatu yang gaib, dan sesuatu yang gaib tidak bisa dianalogikan. Ya enggak? Yang namanya qiyas itu apabila memenuhi empat rukun. Rukun pertama ada pokok. Rukun yang kedua ada cabang. Rukun yang ketiga ada ilat. Kemudian ada hukum. Contoh misalnya, kita mau mengkiaskan beras. Beras ini masuknya kemana? Berarti ini cabang nih. Oh, ternyata kita hukum pokok, dan pokok itu harus ditetapkan oleh dalil. Dalam dalil ada gandum. Berarti ilatnya apa? Ilatnya sama-sama makanan pokok. Hukumnya apa? Berarti wajib dikeluarkan zakat fitr. Nah, ini namanya kias. Mengkiaskan beras dengan gandum dalam hukum karena sama ilatnya. Sedangkan akidah keyakinan meyakini adanya surga, neraka, malaikat, sesuatu yang gaib. Allah, sekarang mungkinkah kita mengkiaskannya dengan makhluk? Tidak mungkin. Contoh misalnya, Allah punya makhluk, Allah Subhanahu wa taala ya dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan sebagaimana bentuk tangannya manusia. Nah, kok bisa begitu? Ya dikiaskan? Enggak bisa. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak serupa dengan apapun juga. Maka tidak mungkin sama antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Tak bisa dikiaskan. Contoh lagi misalnya, di surga ada buah pisang enggak, Pak? Kira-kira antum bisa menggambarkan buah pisang di surga? Hah? Oh, ya saya kiaskan aja dengan buah pisang di dunia. Ada warnanya gini ya, bentuknya begini. Loh, dari mana Anda tahu? Bukankah Al-Quran mengatakan wa utubihi mutasyabihat? Mereka diberikan oleh Allah sesuatu yang menyerupai.
Kata Ibnu Abbas, serupa nama tapi bentuknya tidak serupa. Artinya sama-sama pisang, tapi bentuknya beda, rasanya beda. Nah sekarang bisakah Anda mengkiaskan masalah gaib dengan masalah? Tidak bisa dikiaskan. Makanya masalah akidah tidak berlaku padanya apa? Kias. Akidah tidak bisa dikiaskan. Iya. Tidak dipungkir lagi bahwa setelah wafatnya para imam, banyak para ulama setelahnya yang menisbatkan diri kepada madhab yang ada. Betul. Ya. Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Imam At-Tahawi Al-Hanafi, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya. Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Lah, berarti mereka fanatik madhab dong? Tidak. Kenapa mereka dinisbatkan kepada madhab? Dengarkan penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in. Mereka dinisbatkan kepada madhab karena pokok-pokok fikihnya lebih condong kepada salah satu madhab. Bukan berarti mereka mengikatkan diri dalam satu madhab tidak keluar. Tidak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang tidak memahami pokok-pokok madhab tidak boleh dinisbatkan kepada madhab siapapun juga. Maka orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Sebab yang boleh dinisbatkan kepada madhab itu yang sudah menguasai pokok-pokok madhab. Nah sekarang di Indonesia banyak, ada nggak paham nggak pokok-pokok madhab Syafi'i? Nggak paham. Bahkan terkadang mengklaim sesuatu ya dari madhab Syafi'i, padahal bukan madhab Syafi'i. Makanya di Indonesia ini Pak, terkadang kita mendapatkan sesuatu yang aneh. Anehnya kenapa? Di satu pihak mereka mengatakan harus satu madhab, tapi di pihak lain mereka ternyata terkadang tidak berpihak kepada madhabnya sendiri. Saya berikan contoh. Di Indonesia kalau habis sholat zikirnya keras-keras nggak? Zikirnya keras-keras. Padahal itu madhab siapa? Madhab Hambali. Adapun Imam Syafi'i mengatakan zikir setelah sholat yang syariat tidak dikeraskan. Boleh dikeraskan sebatas untuk taklim saja dan tidak boleh terus-menerus. Sementara yang ada di masyarakat zikirnya dikeraskan terus-menerus. Jadi mereka sebetulnya ngikut mazhab siapa ini? Di satu pihak mengatakan harus satu mazhab Syafi'i. Loh kayak ente. Kok dalam masalah zikir setelah sholat ikut mazhab Hanbali gimana? Iya. Banyak lagi permasalahan lain Pak yang diklaim itu mazhab Syafi'i ternyata bukan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ya akhi azakumullah, itu akibat daripada mereka tidak faham pokok-pokok mazhab. Makanya orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab manapun juga. Tidak bisa. Makanya Ibnu Hajar disebut Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena pokok-pokok mazhabnya lebih banyak menguatkan pendapat mazhab Syafi'i. Tapi apakah Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh menyelisih mazhab Syafi'i? Antum baca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Sering kali Ibnu Hajar menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Al-Khattabi Abu Sulaiman, beliau terkenal sebagai seorang ulama mazhab Syafi'i di zamannya. Tapi beliau menyelisih mazhabnya sendiri dalam 119 permasalahan. Karena beliau melihat mazhab lain yang lebih kuat. Imam Nawawi rahimahullah, antum baca dalam kitab Syarhul Muhadzab. Sering beliau menyelisih mazhab Syafi'i. Di antaranya masalah makan daging unta. Di mana Imam Syafi'i, Imam Nawawi lebih merojikan pendapat jumhur daripada pendapatnya mazhabnya sendiri. Dalam masalah makan daging unta. Iya. Itu kan menunjukkan secara saksi, secara bukti bahwa para ulama tidak pernah mengikatkan diri kepada satu mazhab. Mereka mengikatkan diri kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun mereka dinisbatkan kepada madhab karena mereka merojihkan usul pokok-pokok madhab tersebut. Itu mereka dinisbatkan kepada madhab. Iya. Bukan berarti mereka fanatik madhab. Bagaimana membedakan hadis sahih dan hadis palsu dan lemah? Sudah saya jawab tadi. Kuliah dulu antum. Ya harus belajar dulu ilmu hadis lah. Iya.
Kalau mau praktis tinggal nanya, udah gitu aja. Mau praktis? Iya mau praktis aja Ustaz. Nanya sama Ustaz selesai. Ya. Ustaz, hadis ini sahih apa enggak? Kata Ustaz, sahih. Ya udah amalin. Masalah Ustaznya salah apa enggak, dia yang nanggung dosa. Tanggung jawab. Di hari kiamat ketika antum ditanya oleh Allah, kenapa kamu? Kata Ustaz fulan sahih. Antum enggak dosa insyaallah. Ya, makanya orang awam itu tugasnya hanya bertanya kepada orang alim. Ustadz katanya menceritakan para imam itu saling mendoakan. Betul memang para ulama terdahulu saling mendoakan ulama-ulama yang lainnya. Imam Syafi'i mendoakan Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i. Seharusnya kita pun demikian, Pak. Saling mendoakan. Antum doakan ustadz antum, ustadz pun mendoakan muridnya. Kalau kita enggak, terkadang murid mencari-cari kesalahan ustadz, ya. Ustadz juga sama, akhirnya semakin jauh, ya. Itu yang terjadi, bahkan di dunia internet lebih ngeri lagi. Di negeri ini masyhur juga selain Imam Syafi'i, ada Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Kenapa Salafi tidak ikut ajaran Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani? Antum udah pelajari belum? Siapa Imam Ghazali dan siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani itu di atas madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau madhabnya Hambali, Hambaliyul madhab. Dalam masalah akidah, beliau ditanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya, ketika menerjemahkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang benar Al-Jilani, bukan Al-Jai, yang benar Al-Jilani, dari negeri Jilan. Ya. Beliau ditanya, "Fama aqidatuka ya Syekh?" Apa akidahmu hai Syekh? Faqala, maka beliau menjawab, aqidati aqidatus sahabah. Akidahku, aku ikut para sahabat. Kalau gitu antum ikut si para sahabat, jangan hanya sebatas Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya punya bukunya yang ditulis oleh siapa, Imam Abdul Qadir Al-Jilani, judulnya Al-Gunyah. Dan ternyata, maaf ya, Syekh Abdul Qadir Jailani keyakinannya bertabrakan dengan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Karena kaum muslimin Indonesia banyak menisbatkan kepada akidah Asy'ariyah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk yang membantah akidah Asy'ariyah. Di mana dalam kitab Al-Gunyah beliau berkata begini, "Wa kana Allahu 'ala 'arsy istawa." Dan adalah Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Wala yuqal kama taqulul asy'ariyah, dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, bi annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat. Jelas, kalau antum enggak percaya silahkan rujuk kitab Al-Gunyah tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tegas di situ beliau mengatakan begitu. Saya pernah, Pak, maaf saya di salah satu kiai di kampung saya, dia mengkafirkan saya. Hanya saya berkeyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Kata dia, Ustadz Badrul Salam itu kafir. Masa dia mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Ya. Saya bilang, kalau gitu kenapa Bapak tidak mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani? Bapak mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jilani. Oh, itu kutub. Ya, wali itu wali. Dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebut dengan apa? Al-Ghauth, kutub, walinya para wali, sampai derajat yang paling tinggi, Pak. Sampai disebutkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani menempeleng malaikat maut, ya. Hebat. Kita katakan, "Taib, Anda menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani?" Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa Anda tidak kafirkan sekalian? Inilah ya akhi, memang kita harus membuka pemahaman kepada masyarakat siapa hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani itu hidup setelah imam yang 4.
Makanya disebut bahwa beliau di atas fikihnya dalam masalah madhab, beliau madhab Imam Ahmad bukan Syafi'i beliau, tapi Hambaliul madhab. Ya. Imam Ghazali di akhir hayatnya beliau sibuk dengan membaca Sahih Bukhari. Dan ketika beliau wafat, beliau mengatakan, aku wafat di atas ini. Beliau meninggal dalam keadaan mempelajari Sahih Bukhari. Karena beliau sebelumnya hidupnya habis dengan mempelajari ilmu filsafat. Habis hidupnya untuk membantah ilmu filsafat sampai beliau sendiri bingung. Akhirnya beliau kembali kepada Sahih Bukhari. Beliau pelajari. Namun sayang, sebelum beliau selesai mempelajari Sahih Bukhari, beliau meninggal dunia. Bahkan Imam Ghazali sendiri mengakui bahwa pengetahuan beliau terhadap hadis lemah. Beliau berkata, bidha'ati fil hadis muzjah. Pengetahuan saya terhadap ilmu hadis lemah, kata beliau. Tapi kitab usul fikihnya Imam Ghazali menjadi rujukan para ulama setelahnya. Karena memang beliau cerdas sekali. Iya. Nah, sekarang Pak, Imam Ghazali manusia tidak? Imam Syekh Abdul Qadir Jilani manusia tidak? Tapi mereka manusia. Mana yang lebih berhak diikuti, Rasulullah atau mereka? Rasulullah. Siapa yang lebih agung, Imam Syafi'i atau mereka? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih agung. Imam Ahmad, Imam Malik. Bukan berarti kita ingin merecehkan mereka, tidak. Tapi saya ingin menetapkan kepada Anda bahwa mereka semua ulama. Ulama tidak lepas dari kesalahan. Kita menilai ulama itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, ya kita tidak ikuti. Makanya kalau Anda berkata, kenapa kamu tidak mengikuti Imam Ghazali? Saya tanya, Imam Ghazali ikut siapa? Kalau Anda berkata, Imam Ghazali ikut Al-Quran dan hadis, taib. Ya, kita pun sama-sama ikut Al-Quran dan hadis. Kalau pendapat Imam Ghazali sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita terima. Kalau tidak, kita tidak terima. Ya. Demikian pula Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka itulah ya akhwal Islam, keyakinan kita terhadap para ulama. Kita hormati mereka, kita cintai para ulama, kita jadikan mereka rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi kita tidak mensucikan para ulama, kita tidak mengkultuskan para ulama. Kita mengatakan mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, kecerdasan. Namun kalau mereka berselisih pendapat, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Kesalahan kaum muslimin Pak, ketika terjadi perselisihan ulama, berdalil dengan pendapat ulama. Padahal kata para ulama, pendapat ulama bukan dalil untuk ulama lain. Seharusnya kalau terjadi perselisihan ulama, dalil kita Al-Quran dan hadis. Itu yang kita pakai. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Terkadang terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan madhab yang lain. Bagaimana menyikapinya? Sudah saya sebutkan tadi Pak. Ketahuilah bahwa perselisihan para ulama dari sisi toleransi atau tidaknya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, perselisihan yang bersifat, yang sifatnya apa? Yang harus kita toleransi padanya. Kita hormati mereka. Kapan? Apabila dua-dua pendapat sama-sama berhujah dengan dalil yang sahih dan tata cara pemahamannya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Maka pada waktu itu kita saling menghormati, tidak boleh saling memaksakan pendapat kita. Contoh, masalah yang berhubungan dengan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Imam Syafi'i berpendapat baca Al-Fatihah di belakang imam hukumnya apa? Wajib. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh baca sama sekali di belakang imam. Imam Ahmad mengatakan kalau keras diam, kalau tidak keras baca. Masing-masing punya dalil, punya. Imam Syafi'i berdalil dengan keumuman hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i ini umum. Man di sini harf, ya, termasuk huruf yang menunjukkan keumuman.
yang mempunyai makna siapa saja. Pokoknya baik imam, makmum, siapapun yang sholat, dia wajib baca Al-Fatihah. Sementara Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis apa? Bacaan makmum ditanggung oleh, kalau makmum ditanggung imam, ya sudah selesai, nggak usah baca apa-apa. Imam Ahmad mengkompromikan. Kata Imam Ahmad, Al-Fatihah dibaca kalau imam tidak mengeraskan bacaan. Tapi kalau keras, diam. Karena Allah berfirman, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengar dan diam. Masing-masing punya dalil. Dalam permasalahan ini, kata para ulama seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, ya. Dalam masalah ini tidak boleh kita saling memaksakan pendapat. Kamu harus ikut pendapat saya, tidak bisa. Kewajiban kita hanya menjalankan yang kita pandang kuat, selesai. Adapun memaksakan pendapat, apalagi menyesatkan orang lain, tidak boleh. Ini banyak permasalahan, Pak, yang terkadang kita lihat memang para ulama masih berselisih, tapi gara-gara ini kita masih malah bermusuhan. Ini tidak layak. Yang kedua, yaitu yang mungkin kita tidak bisa toleransi dalam permasalahan itu. Kapan? Apabila pendapat tersebut bertabrakan dengan ijma' pertama ini. Kalau pendapat itu bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin, maka tidak boleh kita terima. Yang harus kita pegang adalah ijma'. Kenapa? Karena ijma' itu hujjah. Yang kedua, setiap pendapat yang bertabrakan dengan hadis yang sahih, kemudian sharih, bukan hanya sahih, sharih, bukan cuma sharih, tidak mansukh, dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih, maka pendapat ini tidak boleh diterima. Saya berikan contoh. Abu Hanifah dalam masalah arak pendapatnya aneh. Menurut beliau, yang namanya arak itu apabila berasal dari anggur. Adapun kalau bukan dari anggur, tidak disebut arak. Sedangkan jumhur mengatakan, imam yang tiga, setiap yang memabukkan arak. Maka pendapat Abu Hanifah tidak bisa kita toleransi, Pak. Karena bertabrakan dengan hadis yang sahih, sharih, tidak mansukh, dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Apa itu? Rasulullah SAW sabda, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap arak itu haram. Sekarang kalau misalnya ada pemuda minum arak yang terbuat dari rambutan misalnya, kemudian antum ingkari, lalu si pemuda berkata, ini pendapat Abu Hanifah. Maaf ya, kita tidak boleh mengingkari, tidak bisa. Kita katakan dalam hal ini Abu Hanifah salah dan telah bertabrakan dengan hadis yang sahih. Contoh lain, Abu Hanifah mengatakan sedekap dalam sholat itu tidak disyariatkan. Hujahnya apa? Karena tidak ada dalil. Sementara jumhur mengatakan sunnah karena ada dalil. Dalam hal ini kita tidak bisa terima perkataan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil. Masalahnya hadis-hadis tentang sedekap dalam sholat itu belum sampai kepada Imam Abu Hanifah. Maka bagaimana kita akan menghormati pendapat Abu Hanifah? Karena pendapat tersebut bertabrakan dengan apa? Hujjah, dalil. Ini yang harus kita pahami, Pak. Makanya masalah-masalah ikhtilaf itu harus dibedakan dan dipilah. Terkadang kan ada orang yang menghadapi perselisihan ulama itu puyeng, Pak, bingung. Ketika bingung, tidak berusaha untuk mencari, tapi malah mencetuskan kata-kata yang menunjukkan kebingungan. Contoh misalnya apa? Udah, jangan merasa benar sendiri. Udah, jangan merasa paling benar kamu. Sering mendengar nggak gitu? Sebetulnya ini menunjukkan kebingungan. Dia sedang bingung, mana yang benar gitu loh. Jadi karena saking dia bingung dan dia pun tidak berusaha mencari, dibiarkan dia ngambang begitu. Akhirnya dia mencetuskan, udahlah, nggak usah merasa benar sendiri. Ya.
Dan anehnya kemudian dia memaksakan pendapat dia kepada kita. Kamu jangan merasa paling benar. Maka kita jawab lagi, kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Hah? Kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Ya iyalah, ya udah. Yang namanya merasa benar itu fitrah manusia, Mas. Jangankan Anda, Fir'aun saja merasa dirinya benar. Allah berfirman dalam surat Ghafir, qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh Fir'aun ngomongnya begitu, Pak. Makanya kalau ada orang berkata, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Masalahnya Pak, di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat sendiri, Pak. Ya. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, perkataan ulama, masa nggak boleh merasa benar? Itu hak. Yang hak itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi, apalagi didukung oleh ijma, itulah hak. Kebenaran yang harus kita pegang. Cumanya masalahnya seperti itulah. Kaum muslim ini sudahlah nggak mau nuntut ilmu. Ketika dihadapkan sesuatu yang sifatnya perbedaan, mereka tidak berusaha untuk mencari, tapi dibiarkannya ngambang seperti itu. Lalu kemudian mencetuskan ide-ide yang bingung juga. Akibatnya seperti itu jadinya, Pak. Allah musta'an walaitiklan. Iya. Masalah kunut subuh, memang terjadi perselisihan para ulama antara Imam Syafi'i dengan jumhur. Imam Syafi'i mengatakan hadis tentang kunut subuh sahih, yaitu hadis lam yazal Rasulullah SAW yaknutu fil fajr hatta yafaraqad dunya. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Bapak tahu tidak, Pak? Hadis ini di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Namanya Isa bin Mahan. Di mana Abu Ja'far Ar-Razi ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia thiqah atau tidak. Yang mensiqahkan dia siapa? Yahya bin Ma'in. Ali ibn Madini, gurunya Imam Bukhari. Iya. Termasuk Imam Syafi'i mensiqahkan. Sementara ulama yang lainnya mendoifkan dari sisi hafalannya. Siapa dia? Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Zur'ah. Dan ini kepada pendapat inilah condong Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdzib. Beliau mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi saduqun sayyi'ul hifdz. Beliau orangnya jujur tapi buruk hafalannya. Dan pendapat ini yang saya pegang. Kenapa? Karena kaidah jarh wa ta'dil mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Jarh yang ditafsirkan sebabnya lebih didahulukan daripada sebatas pujian. Berarti ada ulama yang memuji, ada yang mencela. Sedangkan celaan yang kalau disebutkan penjelasannya, perinciannya, kenapa sebabnya lebih didahulukan. Namun yang seperti ini ya menyebabkan Imam Syafi'i berpendapat sunnah. Karena beliau memandang Abu Ja'far Ar-Razi itu thiqah, bisa diterima. Makanya menurut saya, dan ini pendapat juga jumhur dari jumhur, bahwa dalam masalah ini kita tidak bisa saling memasakkan pendapat juga. Kita hanya sebatas menjelaskan ini yang rajih. Ini apa? Yang rajih. Walaupun memang ada pendapat Abu Hanifah yang mengatakan, itu bid'ah. Tapi memang ini bid'ah yang masih diperselisihkan. Iya. Sementara Ibnu Qayyim mengatakan kebanyakan jumhur ahli hadis mengatakan bahwa itu sebatas tidak disyariatkan saja, tidak sampai kepada bid'ah. Wallahu a'lam dalam masalah ini. Yang jelas jangan gara-gara kunut subuh kita jadi ribut. Ya. Jangan sama sekali ya akhul Islam azakumullah. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, maka saya tidak bisa memahami hadis. Seperti yang Ustadz kemukakan di awal, ini perkataan Imam Ahmad. Ya. Apakah ucapan ini boleh? Boleh. Kata lau. Memang disebutkan dalam hadis, jauhi oleh kamu kata-kata kalau. Lau. Karena kalau itu membuka pintu setan.
Kata Syekh Utsaimin, kata lau, kalau itu ada beberapa hukum. Hukum yang pertama tidak boleh. Kapan? Kalau dalam rangka menyesali takdir Allah. Kalau saja saya tidak melakukan itu, tidak mungkin terjadi seperti ini. Akhirnya kita menyesali takdir, ini tidak boleh, haram dengan ijma para ulama. Tapi kalau lau di sini artinya untuk pengabaran, maka ini boleh dengan ijma para ulama juga. Sebatas mengatakan kalau bukan karena Imam Syafi'i, ya, aku tidak bisa memahami pengabaran saja. Bahwa aku memahami hadis ini karena belajar dari Imam Syafi'i. Dan antum tahu Imam Ahmad yang mengatakan ini Imam Ahmad, bukan saya. Anda berani mengkritik Imam Ahmad? Akidah tauhid dan keyakinan beliau yang sangat kuat sekali. Dan anehnya tidak ada ulama yang menyalahkan pendapat Imam Ahmad ketika mengatakan laula Syafi'i lama fahimtu fiqhal hadis. Ustaz, mohon tunjukkan dalil bahwa imam yang dibaiat harus punya kekuasaan di unduan wilayah. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Karena mereka menerapkan baiat pada imam kelompok, sering berhujah bahwa dahulu Nabi Muhammad juga tidak punya wilayah. Memang Rasulullah pernah dibaiat di Baiatul Aqobah. Di Baiatul mana? Aqobah. Tapi di saat itu kaum muslimin hanya di situ saja. Paham tidak? Karena waktu itu kaum muslimin tidak punya negeri, kaum muslimin juga semuanya di dunia waktu kafir semuanya. Kalau keadaannya seperti Nabi Muhammad boleh. Karena di saat itu kaum muslimin hanya di situ saja, selainnya kafir. Maka kalau Anda, kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, kalau Anda berhujah dengan perbuatan Rasulullah seperti itu, sama saja Anda mengatakan seluruh alam ini kafir kecuali Anda. Iya, karena keadaan Rasulullah pada waktu itu apa? Di saat itu seluruh manusia kafir kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kalau seperti itu keadaannya boleh baiat. Ya, nggak bisa dikiaskan, Mas. Makanya setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat apakah membaiat, bikin kelompok sendiri baiat? Entah. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak. Bahkan ketika terjadi peperangan antara Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan, Ibnu Umar tidak mau membaiat salah satunya sampai salah satunya menang. Setelah Abdul Malik menang dan terbunuh Abdullah bin Zubair, baru Ibnu Umar datang dan keluarganya baiat kepada siapa? Abdul Malik bin Marwan. Tidak ada Ibnu Umar, waduh kita nggak ada baiat nih, ayo kita bikin sendiri. Tidak ada, Pak. Bahkan di zaman tabi'in ada pernah terjadi seperti itu. Ya, waktu itu di sebuah rumah di dalam rumah tabi'in, saya lupa nama tabi'in ini. Ada 30 orang. Kemudian pemimpinnya membuat sebuah kesepakatan. Al-Quran kitab kami, Muhammad nabi kami. Siapa yang bersama kami, maka kami berikan loyalitas kepada dia. Siapa yang tidak bersama kami, maka kami tidak memberikan loyalitas kepada dia. Kemudian disuruh masing-masing menetapkan. Sampai kepada Abdullah bin Syikhir. Ketika sampai di sini beliau tidak mau. Ketika ditanya, kenapa kamu? Kata dia, aku tidak mau membatalkan perjanjian Allah kepada kita. Berhujah dengan dalil akan adanya, ya, khalifah tidak perlu bikin lagi yang ada. Maka dari itulah ya akhul Islam azakumullah, ini pemahaman salafus saleh. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah ketika menyebutkan tentang hakikat siapa yang berhak untuk apa? Dibaiat, beliau menyebutkan dia harus punya wilayah kekuasaan, dia harus punya apa? Kemampuan untuk menjalankan siasah syariah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya juga tentang hadis tersebut. Sebagaimana Al-Muhanna meriwayatkan bahwa Imam Ahmad ditanya tentang hadis, ya, man mata walaysa fi unuqi bai'ah, man mata walaysa alaihi imam mata mitatal jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak punya imam, maka ia meninggal dalam keadaan bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadri mal imam, kamu tahu tidak siapa imam? Kamu tahu? Enggak. Kata Imam Ahmad, huwa an yaqula kullu muslim hadza imam.
yaitu setiap muslim mengatakan ini imam. Berarti diakui oleh setiap muslim di suatu negeri, Pak. Bukan diakui oleh satu kelompok saja, seperti yang ada di Indonesia. Nah, sekarang di Indonesia, Pak, berapa kelompok yang sudah dibaiat? Hah? Banyak. Ada LDII, ada Jamaah Muslimin, ada Khalifatul Muslimin, ada lagi N11, ada lagi di Bekasi Abdul Qadir Baraja, ada lagi siapa itu? Banyak, di Indonesia ini banyak, masing-masing mengklaim sebagai khalifah. Lalu bagaimanakah hadis apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya? Ini mana dulu dibunuh? Banyak di Indonesia ini. Makanya kita harus pahami ya akhul Islam azab. Nah sekarang kalau misalnya nggak ada kekhilafan gimana? Kata Rasulullah fa'tazil tilkal firqa kullah. Karena kan pernah ditanya oleh Hudzaifah, "Hai Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada pemimpin kaum muslimin, tidak pula ada jamaahnya? Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Allah, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Tinggalkan semua firqah yang ada itu. Walaupun kamu harus meninggal dunia dalam keadaan menggigit akar pohon, kata Rasulullah. Udah tinggalin aja semua. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahu a'lam, sekira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat.